Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirza Abdillah, NPM 2335153 dari kelas 6F, Pemrograman Mobile. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku yaitu di bab 10 Global State Management. Sampai pembelajarannya itu mengidentifikasi gejala dan dampak negatif dari masalah prop drilling pada arsitektur aplikasi yang berskala besar. Menerapkan konteks IP sebagai solusi bawaan untuk data global statis seperti tema dan autentifikasi. Menguasai sustain sebagai major state modern yang minimalis, ringan dan bebas boilerplate. Menggunakan teknik selectors untuk mengoptimalkan performa rendering dengan hanya mendengarkan perubahan data yang spesifik. Mengimplementasikan state presentative menggunakan middleware untuk menyimpan data sesi pengguna. Yang pertama, the prop drilling problem, the bucket bracket. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang memadamkan kebakaran di desa terpencil sebelumnya adanya mobil pemadam kebakaran modern. Penduduk desa harus berbaris panjang dari sungai hingga ke rumah yang terbakar mengoper air dari tangan ke tangan satu persatu. Orang pertama mengambil air, memberikannya ke orang kedua, orang ketiga, seterusnya hingga ke orang 10 menyimpan ke api. Orang kedua hingga ke-9 sebenarnya tidak peduli dengan air itu. Mereka tidak meminumnya, tidak menggunakan untuk mandi. Mereka hanya berfungsi sebagai perantara kurir. Dan istilah REC inilah yang disebut dengan prop drilling. Ini terjadi ketika kamu harus mengoper data dari komponen kakek buyut dan cicit-cicitnya, melewati banyak lapisan komponen belantara yang sebenarnya tidak membutuhkan data tersebut. Masalah utama dari pola ini adalah terciptanya tergantungan palsu yang sangat rapuh di antara komponenmu. Bayangkan jika komponen dashboard harus menerima data user profil hanya untuk meneruskan ke headernya, lalu lalu ke navbar, dan akhirnya ke avatar. Jika suatu hari kamu ingin membahas struktur pada user profil, kamu harus mengedit file di 4 lapisan berbeda. Meskipun header dan navbar sama sekali tidak menggunakan data itu untuk tampilan mereka. Ini membuat proses set refactoring atau perampokan kode menjadi mimpi buruk yang melelahkan karena satu perubahan kecil di hulu bisa merusak pipa saluran data di seluruh aplikasi. Komponen perantara menjadi kotor dengan props yang bukan urusan mereka, melanggar prinsip single responsibility. Selain masalah pemilihan kode, prop drilling juga membawa dampak negatif pada performa aplikasi jika tidak hati-hati. Ingat prinsip rendering yang kita bahas di bab sebelumnya. Ketika prop sebuah komponen berubah, komponen itu akan dirender ulang. Dalam kasus prop drilling, jika data set profil berubah, maka dashboard, header, dan navbar akan ikut dirender ulang hanya untuk meneruskan paket baru tersebut ke avatar. Padahal secara visual, tampilan header dan navbar mungkin tidak berubah sama sekali. Kita membuang-buang siklus CPU untuk memperbarui komponen perantara yang hanya bertindak sebagai pipa, yang pada akhirnya bisa menyebabkan aplikasi terasa lambat atau laggy pada pengguna. Gejala prop drilling biasanya mulai terasa menyakitkan ketika kedalaman komponen yang sudah melebihi 3 atau 4 tingkat. Jika kamu mendapati dirimu menulis kode seperti komponen A user, lalu di dalamnya komponen B user, dan seterusnya sampai 5 kali, itu adalah tanda peringatan merah bahwa arsitekturmu perlu diubah. Kamu sedang membangun piramida terbalik yang tidak stabil. Ia di mana komponen di paling atas terlalu gemuk karena harus memegang semua data untuk anak cucunya. Dalam pengembangan aplikasi skala besar, hal ini membuat kode menjadi sulit dibaca dan dipahami oleh anggota tim baru yang masuk. Mereka akan bingung melacak dari mana asal sebuah data karena harus menelusuri file atau satu ke atas seperti detektif. Yang kedua, konteks AP. The Broadcast System. Sebelum kita melompat ke pustaka, pihak ketiga yang canggih sebenarnya sudah menyediakan solusi bawaan untuk masalah prop drilling, yaitu konteks IP. Pikirkan konteks IP sebagai sistem pengarah suara di sebuah sekolah atau gedung perkantoran. Ketika kepala sekolah ingin membuat pengumuman penting, dia tidak membisikkannya ke guru, lalu guru membisikkan ke ketua kelas, lalu ketua kelas ke murid. Sebaliknya, dia menggunakan mikrofon dan suaranya langsung terdengar seluruh seluruh speaker yang terpasang di setiap kelas. Semua orang yang berada di dalam jangkauan provider bisa mendengar pesan tersebut secara bersama tanpa perantara. Mekanisme konteks terdiri dari dua pemain utama, provider dan consumer.
Provider adalah komponen pembungkus yang biasanya diletakkan di posisi paling atas pohon aplikasi atau layout task X. Dia bertugas memegang data global dan memancarkannya sinyal ke seluruh komponen di bawahnya. Consumer adalah komponen apa saja yang dibawa provider yang ingin mengakses data tersebut. Dengan use context, komponen avatar yang berada di jauh di kedalaman susunan folder bisa langsung ke provider dan dapatkan data user. Nampak semua komponen di antaranya ini adalah bentuk dependency injection yang sangat elegan dan sederhana. Konteks AP sangat ideal untuk data yang bersifat global dan tapi jaringan berubah. Contoh terbaik pengguna konteks adalah untuk pengaturan tema, autentikasi, atau lokalisasi. Data ini dibutuhkan oleh hampir seluruh bagian aplikasi, bahkan tidak berubah setiap milidetik. Ketika menggunakan mengganti tema dari terang ke gelap, masuk akal jika seluruh aplikasi melakukan render untuk menyesuaikan warna baru. Dalam skenario seperti ini, konteks bekerja dengan sangat efisiensi dan tidak memerlukan instalasi pustaka tambahan apapun karena sudah tak ada di dalam Rex. Namun, konteks IP memiliki kelemahan fatal jika digunakan untuk data yang sangat sering berubah atau data yang kompleks. Masalahnya terletak pada sifat dasarnya. Setiap kali data di dalam provider berubah, seluruh komponen yang menggunakan use context dari provider tersebut akan dipaksa untuk render. Bayangkan kamu menggunakan konteks untuk menyimpan posisi, koordinat mouse atau timer detik. Setiap detik, ulang komponen akan di-render ulang, menyebabkan performa aplikasi anjlok. Konteks tidak memiliki fitur seleksi data bawaan yang canggih untuk mencegah render masalah ini. Seperti senapan shotgun yang menyebar luas, bukan senapan penembak jitu yang presisi. Selain itu, terlalu banyak menggunakan konteks bisa menyebabkan masalah yang disebut provider hell atau neraka pembungkus. Jika kamu memisahkan setiap data ke dalam konteks berbeda, file upload aplikasimu akan terlihat seperti piramida dinding yang miring, yang penuh dengan tumpukan provider. Meskipun ini bisa diatasi dengan pola desain composition, tetap saja ini menambah kompleksitas struktur komponen. Debugging juga bisa menjadi sedikit rumit jika kamu lupa membungkus komponen dengan provider yang sesuai, yang akan menghasilkan error klasik. Eh, Ketiga, ini sistem arsitektur The Cool Kit. Selama bertahun-tahun, Redux adalah raja tak terbantahkan dalam manajemen state Rex. Namun, Redux terkenal dengan birokrasinya yang terbelit-belit. Kamu harus menulis action reducers, types, middleware, dan stok configuration yang sangat panjang hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Bagi pengembangan Gen Z yang menginginkan kecepatan dan kesederhanaan, Redux terasa seperti mengurus izin KTP di kantor pemerintahan lama. Efektif, efektif tapi prosedurnya menyakitkan. Masuklah Zustand, pustaka manajemen state buatan tim Poimanders yang namanya diambil dari bahasa Jerman untuk state dan kondisi. Zustand adalah antithesis dari Redux. Ia minimalis, cepat, dan tidak peduli dengan aturan birokrasi yang kaku. Filosofi Sistan adalah hoax first. Membuat store global dengan Sistan sudah membuat custom hoax biasa. Kamu cukup memanggil fungsi create, mendefinisikan variabel statemu, dan mendefinisikan fungsi untuk mengubahnya dalam satu objek yang sama. Tidak perlu memisahkan file action dan reducer, tidak perlu membungkus aplikasi dengan provider, dan tidak perlu memahami konsep dispatch yang rumit. Kamu bisa langsung mengimport hoax store tersebut di komponen mana saja dan menggunakannya. Rasanya seperti menggunakan newstat, tapi datanya bisa diakses secara global di seluruh aplikasi. Keunggulan utama asisten untuk pengembangan mobile adalah ukuran yang sangat kecil. Di dunia aplikasi mobile, setiap kilobyte sangat berharga karena mempengaruhi waktu unduh dan kecepatan startup aplikasi. Asisten sangat ringan dibandingkan Redux, toolkit yang jauh lebih besar. Selain itu, Justen tidak beropini. Ia tidak memaksamu mengikuti pola arsitektur tertentu. Kamu bebas menyusun storemu sesuai yang gaya coding timmu. Ini sangat menyegarkan dan memungkinkan kita untuk bergerak cepat dan membuat fitur rapid prototyping tanpa terlalu banyak oleh struktur kode yang berat. Zasten juga menangani masalah pembaruan state dengan cara yang sangat cerdas.
Meskipun sederhana, jangan remehkan kekuatan Tristan untuk aplikasi skala besar. Ia mendukung pola async action secara native untuk memanggil IP. Kamu bisa dengan mudah berfungsi fetch user di dalam storage system yang melakukan await fetch. Lalu mengupdate state user state data saat selesai. Pola ini memusatkan logika bisnis ke dalam satu tempat, sehingga komponen UI tetap bodoh dan hanya fokus pada tampilan. Ini adalah penerapan prinsip separation of concerns yang sangat baik tanpa kerumitan berlebihan. Yang keempat, select- selection optimization sniper approach. Dalam salah satu tantangan terbesar dalam manajemen state global adalah mencegah zoom mutual atau komponen yang melakukan render ulang padahal tidak perlu. Bayangkan kamu memiliki sebuah store global yang menyimpan dua hal, timer dan username. Jika kamu menggunakan pendekatan naif seperti konteks IP tanpa optimasi, komponen yang hanya menampilkan nama user akan ikut eh berkedip setiap kali timer berubah berubah detiknya. Ini adalah pemborosan sumber daya yang masif. Kita membutuhkan pendekatan sniper dan atau penembak jitu. Kita hanya ingin membidik dan mengambil data spesifik yang dibutuhkan tanpa terganggu oleh kebisingan data lain di sekitarnya. Selektor cons username store username username fungsi kecil state username ini memberi tahu Zustan tolong awasi hanya properti username. Jika properti lain di toko berubah, seperti timer, jangan beritahu saya. Tapi jika username berubah, baru kabari saya. Mekanisme berlangganan yang granular ini adalah kunci performa tinggi di React Native. Eh, dengan menggunakan selektor, setiap komponen menjadi independen dalam hal siklus render. Komponen clock hanya akan render ulang saat timer berubah, dan komponen profile hanya akan render ulang saat username berubah. Meskipun keduanya terhubung ke store raksasa yang sama, ini memecahkan masalah performa yang kita temui di konteks IB. Kamu bisa memiliki satu store besar yang berisi ratusan variabel, tapi performa aplikasimu eh, tetap cepat kilat karena setiap komponen hanya mendengarkan komponen kecil data yang relevan baginya. Jadi seperti berlangganan satu-satu aluran TV kabel. Bukan dipaksa menonton semua 500-an saluran secara bersamaan. Selain selektor primitif, kita juga sering perlu mengambil objek turunan atau hasil kalkulasi. Misalnya jumlah item di keranjang belanja. Kita bisa membuat selektor yang menghitung state card item links. Namun hati-hati dengan selektor yang mengembalikan objek baru. Conv5 akan mengira itu data yang berbeda dari conv5 sebelumnya dan memicu render ulang. Untuk kasus ini, Justa menyediakan hoax use shallow atau fungsi perbandingan custom untuk memberitahu bahwa isinya sama meskipun wadahnya berbeda. Optimasi rendering bukan hanya soal teknis, tapi juga soal ketika penggunaan.
Perangkat ON, profiling menggunakan drag, div tools, atau flipper akan membuktikan perbedaannya. Kamu akan melihat grafik commit yang jauh lebih sedikit dan stabil. Tidak ada lagi mampu kedip-kedip di seluruh layar saat satu tombol ditekan. Yang kelima, persistence, the safe game features. Semua yang kita bahas sejauh ini tentang prop, state, dan store memiliki satu kelemahan besar. Semua hidup di dalam RAM memori volatil. Artinya jika pengguna menutup aplikasi secara paksa atau master HP mereka, semua data itu akan hilang seketika menjadi debu. Bayangkan betapa frustasinya pengguna jika mereka harus login ulang setiap kali membuka aplikasi. Eh, Zustand memiliki middleware bawaan bernama Fastsys yang membuat proses ini menjadi sangat ajaib dan otomatis. Kamu juga membungkus konfigurasi storemu dengan fungsi persist dan berinya nama unik. Setelah itu, setiap kali kamu mengubah state, Zustand akan secara otomatis menyimpan salinan data tersebut ke penyimpanan lokal HP. Dan yang lebih keren lagi, saat aplikasi pertama kali dibuka, Sistem akan melakukan proses hydration. Ia membaca data dari penyimpanan lokal dan menyuntikkannya ke dalam set RAM. Pengguna akan melihat nama mereka sudah terisi dan status login mereka masih aktif, seolah-olah aplikasi Deck pernah ditutup. Secara teknis, di React Native kita perlu memilih media penyimpanan. Pilihan standar lama adalah Storage yang bersifat asinkron dan cukup lama untuk data besar. Namun standar industri modern saat ini adalah MMKV, adalah penyimpanan key value yang dikembangkan oleh WeChat, ditulis dalam C++ dan diklaim berkali-kali lipat lebih cepat daripada async storage. MMKV sangat cepat karena yang memetakan memori secara langsung, sehingga proses baca tulis terasa instan dan sinkron. Mengintegrasikan sistem dengan MMKV memberikan pengalaman persistensi yang seamless. Tidak ada jeda loading saat aplikasi membaca data sesi pengguna. Namun, ada aturan penting dalam persistensi, jangan simpan semuanya. Tidak semua data di store perlu disimpan selamanya. Status seperti is loading, error message, atau is modal open adalah status sementara yang sebaiknya direset setiap kali aplikasi dibuka. Menyimpan status error permanen bisa membuat aplikasi terjebak dalam kondisi error selamanya. Middleware persistent menyediakan opsi partylisis yang memungkinkan kita memilih properti mana saja yang ingin disimpan dan mana yang dibuang. Gunakan fitur ini untuk menyimpan data esensial seperti token autentikasi, pengaturan tema, dan data keranjang belanja. Isu keamanan juga harus diperhatikan. Data yang disimpan di MMKV atau Async Storage pada dasarnya tidak terenkripsi secara default. Jangan pernah menyimpan data sensitif seperti password, entah atau nomor kartu kredit di sana. Untuk data super sensitif, gunakan Secure Store atau keychain yang menyediakan enkripsi level sistem operasi. Namun, Secure Store biasanya lebih lambat. Jadi jangan gunakan untuk menyimpan cache data JSON yang besar. Pilihlah wadah penyimpanan yang tepat sesuai dengan tingkat sensitivitas datanya. Yang keenam, integrasi keislaman The Central Truth. Dalam bab 10 kita belajar bahwa menyebarkan data secara acak ke berbagai komponen bisa menyebabkan kekacauan. Kita membutuhkan single source of truth atau global storage agar data konsisten. Kita juga belajar menghindari perantara yang tidak perlu. Konsep arsitektur ini memiliki resonansi teologis yang kuat. Satu, single source of truth dan konsep tauhid. Prinsip utama global state management adalah memasukkan kebenaran data di satu di satu tempat. Jika ada konflik antara data di komponen A dan komponen B, kita menuju kembali ke store. Tidak boleh ada dua matahari kembar dalam aplikasi. Ini adalah metafora digital dari konsep tauhid. Bagi seorang umat muslim hanya satu sumber kebenaran mutlak. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-cerai.
Jika setiap manusia membuat standar kebenaran sendiri, dunia akan kacau. Persatuan umat dan keteraturan hidup hanya bisa dicapai jika kita semua merujuk pada source of truth yang sama. Dua menghapus prop drilling dan hubungan langsung. Habluminallah. Masalah prop drilling terjadi ketika kita harus melewati banyak perantara hanya untuk mendapatkan data. Solusi global state memungkinkan komponen paling bawah untuk mengakses data langsung dari pusat. Dalam Islam ini mirip dengan konsep tidak adanya perantara dalam hubungan hamba dengan Tuhan. Kita tidak perlu menitipkan doa lewat perantara manusia lain. Kita memiliki akses langsung untuk meminta kepada Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku sudah dekat. Islam menghilangkan birokrasi props. Islam menghilangkan birokrasi spiritual. Setiap muslim, di level manapun dia berada, memiliki hak akses langsung ke store rahmat Allah kapan saja dia butuhkan. Yang ketiga, select store dan meninggalkan hal yang tidak berguna. Teknik selektor mengajarkan kita efisiensi, ambil hanya data yang kami butuhkan, dan abaikan sisanya. Jika store berubah pada bagian yang tidak kita pedulikan, komponen kita tidak boleh ikut bereaksi, render. Jangan kan buang energi untuk hal yang tidak relevan. Ini sangat selaras dengan hadis Nabi tentang tanda kebaikan Islam seseorang. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Seorang muslim menggunakan selektor, klaim hidupnya akan tenang. Ia tidak akan re-render emosi stres atau sibuk menanggapi gosip artis atau perdebatan politik yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia memfilter informasi, hanya mengambil yang bermanfaat untuk akhiratnya, dan mengabaikan noise yang hanya membebani CPU-nya. Yang ketujuh, rangkuman berikut adalah rangkuman esensial dari bab 10 Global State Management Beyond Props Drilling, yang membahas cara mengelola data aplikasi skala besar agar tidak semerawut. Satu, the props drilling problem. Masalah klasik saat data harus dioper melewati banyak lapisan komponen perantara yang tidak membutuhkannya. Ketergantungan palsu membuat kode sulit diubah karena komponen saling terikat erat. Solusi butuh telepresasi data agar komponen di ujung bawah bisa mengambil data langsung dari pusat tanpa merapatkan perantara. Yang pertama, the prop drilling problem. Masalah klasik saat data harus dioper melewati banyak lapisan komponen perantara yang tidak membutuhkannya. Ketergantungan palsu membuat kode sulit diubah karena komponen saling terikat erat. Solusi butuh teleportasi data agar komponen di ujung bawah bisa mengambil data langsung dari pusat tanpa merepotkan perantara. Yang kedua, konteks AP, sistem pengarah suara, solusi bawaan rack untuk data global. Provider dan consumer, mirip pengumuman di sekolah, satu sumber suara didengar semua orang. Use case, ideal untuk data yang jarang berubah seperti tema atau autentikasi user. Kelemahan kurang efisien untuk data yang sering berubah cepat karena bisa memicu re-render massal pada seluruh aplikasi. Sistem arsitektur, manajer state modern menggeser dominasi Redux. Minimalis tanpa boilerplate rumit, cukup satu hook use store. Hook first sangat intuitif bagi pengguna Reg, ringan dan cepat, sangat cocok untuk mobile. Yang keempat, selectors teknik sniper, cara mencegah aplikasi menjadi lambat. Select only what you need. Komponen seharusnya hanya mendengarkan perubahan pada variabel spesifik, bukan seluruh store. Optimasi untuk mencegah zombie shell, yaitu komponen yang ikut merender ulang padahal datanya miliknya tidak berubah. Kelima, state persistency. Fitur save game mengamankan data dari RAM ke disk. Middleware persist, fitur otomatis sustain untuk menyimpan data ke penyimpanan lokal. Hydration, proses membuat kembali data tersimpan saat aplikasi dibuka, sehingga user tidak perlu login ulang atau kehilangan keranjang belanja. Yang 8 ini evaluasi kompetensi, studi kasus, dan analisis kritis. Yang soal pertama, analisis masalah proseduring dan birokrasi perantara. Anda sedang mengaudit kode aplikasi pendaftaran haji. Data user profil diambil dari komponen APBCS. Namun data tersebut dibutuhkan di komponen submit button yang berada dalam level ke-6. Saat ini developer mengoper data tersebut secara estafet melalui props di setiap level.
Meskipun komponen di tengah-tengahnya sama sekali tidak memberikan data tersebut. Pertanyaannya, dampak negatif dari pola props drilling ini terhadap pemilihan kode dan potensi bug. Bandingkan inefisiensi arsitektur ini dengan konsep birokrasi berbelit versus akses langsung. Dalam hubungan hamba dengan Allah, mengapa arsitektur global state lebih sesuai dengan filosofi doa dalam Islam yang tanpa perantara kependetaannya? Kata kuncinya boilerplate code. Terlalu banyak kode oper-operan yang tidak perlu. Kopling komponen perantara jadi tahu data yang bukan urusannya sudah reuse. Direct access global state memungkinkan komponen terbawa mengakses data langsung dari pusat. Filosofi prosedur mirip birokrasi calo atau perantara. Global state mirip hubungan langsung, setiap hamba bisa meminta langsung ke pusat tanpa birokrasi. Soal kedua, evaluasi single source of truth dan konsep tauhid dalam aplikasi e-wallet terhadap bug dan di mana saldo di halaman utama tertulis 50.000 sedangkan di halaman profil tertulis 45.000 ternyata masing-masing halaman menyimpan salinan data saldo sendiri-sendiri dan tidak tersinkronasi dengan baik saat transaksi terjadi. Pertanyaannya, mengapa pendekatan desentralisasi data berbahaya bagi integritas aplikasi keuangan? Jelaskan solusi menggunakan Global Store untuk menjamin konsistensi data. Hubungan prinsip satu sumber kebenaran ini dengan konsep tauhid. Apa yang terjadi pada alam semesta jika ada Tuhan-Tuhan kecil yang mengatur urusannya sendiri-sendiri? Ada kunci jawaban. Data inkonsistensi, data yang tidak sinkron menyebabkan kebingungan user dan kesalahan transaksi. Central Store membuat semua komponen harus merujuk ke suatu tempat penyimpanan data. Tauhid, jika ada banyak sumber kebenaran yang berbeda, sistem akan chaos atau rusak. Keteraturan hanya tercapai jika referensinya satu. Soal ketiga, penerapan selektor dan prinsip bahkan hal sia-sia. Aplikasi Anda menggunakan Global Store yang menyimpan objek besar. Komponen avatar melakukan subscribe ke seluruh store. Akibatnya setiap kali ada notifikasi baru masuk, komponen avatar ikut merender. Padahal foto profil tidak berubah, aplikasi menjadi lambat. Pertanyaannya, perbaikan performa pada komponen avatar menggunakan teknik selector. Tuliskan logika kodenya secara konseptual. Jelaskan mengapa mengambil data seperlunya itu penting. Kaitkan dengan hadis di antara kebaikan Islam, seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Bagaimana komponen yang saleh seharusnya bersikap terhadap perubahan data yang tidak relevan baginya. Peta kunci jawabannya itu unnecessary render. Masalah performa karena pelanggaran objek butuh. Selector patterns use store state user avatar hanya ambil irisan data spesifik. Efisiensi zuhud komponen baik tidak kepo terhadap data yang bukan urusannya. Ya fokusannya pada apa yang bermanfaat untuk di bosnya. Soal keempat, kompresi konteks IP versus resistan untuk data frekuensi tinggi. Tim Anda sedang membangun fitur live cryptocurrency yang angkanya berubah 10 kali per detik. Seorang developer sehingga menyarankan menggunakan konteks bawaan karena lebih murni. Sementara Anda khawatir tentang performa karena konteks memicu render ulang pada semua konsumennya. Setiap kali provider berubah nilai. Pertanyaannya, pilihan teknologi yang tepat untuk kasus high frequency updates ini. Bandingkan mekanisme propagasi perubahan antara konteks AP dan atomic state library seperti Zustand. Simpulkan keputusan Anda dengan argumen teknis. Hubungkan keputusan memilih alat yang tepat ini dengan prinsip hikmah. Apakah fanatisme pada satu alat dibenarkan jika merugikan umat? Kata kunci jawabannya itu konteks isu, konteks sudah dioptimasi untuk update parsial yang cepat. Sustain atau external store bisa update komponen secara spesifik tanpa mengunjang pohon komponen lain. Hikmah tidak fanatik, alat pilih yang paling maslahat untuk kasus yang dihadapi. Soal kelima, desain refactoring dan semangat islah. Anda mewarisi kode legasi yang sangat berantakan dengan prod drilling di 50 file. Tim takut mengubahnya karena takut aplikasi rusak. Namun membiarkannya berarti bug akan terus bermunculan dan fitur baru sulit dikembangkan. Pertanyaannya, buatlah strategi migrasi terhadap untuk memindahkan state dari prod ke global store tanpa mematikan aplikasi, misal mulai dari data user lalu theme.
Jelaskan mengapa keberanian melakukan refactoring. Kode kotor ini adalah bentuk Islah. Mengapa membiarkan keburukan sistem ini dengan alasan tak rusak bertentangan dengan semangat perbaikan seorang Muslim. Kata kunci jawabannya incremental migration. Jangan ubah semua sekaligus, pindahkan satu domain data per minggu. Testing, pastikan setiap pembinaan diverifikasi berjalan normal. Islah memperbaiki kerusakan setelah kewajiban. Membiarkan sistem bobrok, technical deep. Menumpuk adalah kezaliman terhadap masa depan proyek. Itu saja dari bab 10 yang saya bacakan. Apabila ada salah kata, saya bukan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.